per tahun 2020 angkanya sudah 54.469 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama. Jangan sampai baru nikah 1 minggu, 2 minggu sudah minta cerai. Sudah punya anak yang sukses malah dia cerai. Jadi mereka ini dibimbing juga gitu Pak? Iya dong. Dia harus bersaksi, tidak hanya bersaksi di mata manusia, tapi dia bersaksi di mata Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Direktur, ini cukup heboh nih, ada pemberitaan di media. Ada wedding organizer yang mengkampanyekan nikah di bawah umur. Yang jelas-jelas bertentangan ya dengan undang-undang. Kita mau bahas ini Pak, mudah-mudahan nanti bisa ada gambaran ya bagi masyarakat. Bagaimana nanti kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah sekarang ini kan angka pernikahan anak sebenarnya sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat data di Badilak Mahkamah Agung misalnya, per tahun 2020 angkanya sudah 54.469 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama. Angkanya sudah sangat tinggi. Tapi ada satu kelompok usaha, katakanlah begitu, malah mengkampanyekan ayo menikah dini di umur 12 tahun loh Pak. Kira-kira Bapak memandangnya fenomena apa nih yang sedang terjadi di masyarakat kita? Ya, terima kasih Pak Insan mencoba mengangkat persoalan ini ya. Tetapi sebenarnya menikah dini ya usia 12 tahun itu tidak hanya terjadi pada saat sekarang ini saja. Dan hal-hal seperti ini sudah banyak terjadi di masyarakat, cuma memang tidak terpublikasikan secara luas. Iya, betul. Dan juga memang tidak diorganisir ya. Sebenarnya kalau sudah mengorganisir dari sebuah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ya, yaitu undang-undang perkawinan yang memang telah menetapkan bahwa usia nikah itu dari usia 16 yang dulunya Undang-Undang nomor 174 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia nikah itu menjadi 19 tahun. Otomatis bahwa jika ada anggota masyarakat yang menikah di bawah usia nikah itu, maka sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di negara kita. Apalagi ada sebuah lembaga yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah menurut undang-undang negara kita, maka ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat tetap mengikuti peraturan perundang-undangan pada saat mereka ingin melaksanakan prosesi akad pernikahan. Saya pikir itu Mas Insan. Nah itu dia Pak, kan undang-undang perkawinan sebelumnya kan sudah direvisi Pak ya? Iya betul. Menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu kan semangatnya ingin mengurangi atau mencegah terjadinya praktek perkawinan anak. Iya. Tapi yang kalau kita lihat di masyarakat kita malah justru makin banyak nih Pak. Yang di bawah 16 tahun aja sudah cukup banyak. Begitu naik menjadi 19 tahun justru makin lebih banyak lagi Pak. Ini gimana nih Pak? Iya memang sekarang kan semenjak adanya perubahan usia nikah dari 16 menjadi 19, maka yang dulu masyarakat menganggap bahwa usia 16 ya di bawah 19 itu sampai 16 masuk pada usia nikah, sekarang ini masuk pada kategori masih usia anak. Masih usia anak, betul. Iya, karena usia 16 tahun itu kan boleh dikatakan secara undang-undang masih perlu ada penguatan. Baik pada sisi calon pengantin laki-laki maupun perempuan ya. Bagi anak-anak perempuan ya, usia di bawah usia nikah tadi di bawah usia 19 tahun
ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Bahwa secara fisik mereka itu juga masih kategori mereka lemah gitu ya. Dan apalagi kalau mereka menikah itu kan betul-betul secara fisik maupun psikis harus siap gitu. Nah, kami melihat bahwa dari usia perkembangan anak itu, usia di bawah 19 tahun masih labil. Dan mereka masih perlu ada penguatan. Betul. Dalam sisi pendidikan, dari penguatan spiritual, ya, moralitas. Dan yang penting lagi adalah mereka apabila sudah berkeluarga itu juga harus diterima oleh masyarakat, ya. Maka unsur sosial nggak bisa dianggap sepele begitu ya. Karena bisa saja terjadi pada usia yang seharusnya mereka harus belajar, meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, mereka belajar ya. Ternyata mereka harus sudah mengurus suami, memelihara anak. Ini sangat menderita bagi mereka. Belum tentu mereka itu mau menikah secara hati nurani yang ikhlas. Bisa saja mereka karena faktor keterpaksaan. Gitu ya yang pertama. Sehingga secara mental, spiritual, fisikal ya, sisi badannya mereka itu juga belum siap ya. Belum siap ya. Dan ditambah lagi bahwa mereka juga pada usia-usia seperti itu masih menikmati keindahan di mana usia muda mereka, masa anak-anak mereka ya begitu ya. Masih ingin main Pak ya. Masih ingin main, masih ingin banyak berteman ya kan. Masih punya cita-cita panjang. Tiba-tiba harus disuruh ngurusin suami. Nah ini jadi ada gangguan psikologis itu Mas Insan. Betul ya. Nah begitu juga kepada yang anak laki-lakinya. Mereka bukan hanya secara material saya yakin ya pribadi yang bersangkutan itu belum siap, apalagi suruh bertanggung jawab memberikan nafkah ya lahir ya, memberikan nafkah lahir, apakah itu mencarikan untuk kehidupan mereka coba usia di bawah 19 tahun itu mencari pekerjaan masih sulit, keterampilan dia pun masih terbatas, masih sangat terbatas ya, masih usia sekolah, ditambah lagi secara kemampuan ya talenta mereka kita yakin sama sekali belum memiliki artinya secara optimal ya, banyak hal Mas ya. Secara sosial belum bisa diterima juga karena masih masa usia anak begitu ya. Nah itu Pak, bisa saja mereka menjadi minder ya dalam pergaulan, kemudian dalam berusaha, apalagi nanti menghadapi orang tua mereka sendiri, orang tua dari pihak perempuan dan seluruh saudara-saudaranya. Nah, jadi memang perlu penguatan secara material, spiritual, baik lahir ya, zahir maupun batin, itu mereka harus memiliki kemampuan yang kuat gitu ya, agar mereka menjadi kepala keluarga betul-betul siap. Jadi nikah itu bukan hanya dia ingin enak hubungan keluarga, hubungan suami istri saja, tapi dia harus pikirkan masa depan pribadi dia, istri dia, andai kata dia punya anak, bagaimana dia mampu atau tidak menghidupi anaknya. Memang rezeki Allah yang memberikan, tetapi usaha adalah kita sebagai umat yang harus mencari nafkah itu. Nah ini, oleh karena inilah makanya sebenarnya undang-undang perkawinan itu bukan mempersulit masyarakat untuk melakukan akad nikah, tetapi ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kita sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, janganlah sebagai umat yang lemah ya. Kalau kita jadi umat yang lemah ini nanti lemah dalam usaha, lemah kemudian juga dari segi fisiknya, lemah dari pendidikannya. Akibatnya apa? Bangsa Indonesia ya kan, kita ini menjadi bangsa yang lemah. Apalagi secara kebetulan kalau kita lihat bahwa kebanyakan mereka yang bercerai, mereka kebanyakan juga dari masyarakat yang kawin dini ini. Ya jangankan masyarakat yang kawin dini, ya kan, masyarakat yang sudah usia nikah, bahkan udah tua pun masih ada yang cerai, apalagi usia nikah
emosinya belum matang, Betul, bagaimana memanage keuangan juga belum tahu, bagaimana mencari penghasilan yang bisa menghidupi keluarganya juga belum bisa mendapatkan tempat yang pas gitu ya. Nah, sehingga bagaimanapun ini bagian dari usaha kita sebagai umat manusia ya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak itu kan. Ini menarik nih Pak Direktur. Iya. Artinya banyak dampak yang akan dirasakan oleh para catin ya yang memang belum cukup usia untuk menikah. Kemudian artinya perlu persiapan juga yang cukup ya untuk menghadapi kehidupan baru karena rumah tangga ini kan kehidupan baru ya. Iya. Kalau Kementerian Agama sendiri Pak punya program nggak sih menyiapkan catin itu untuk siap berumah tangga gitu. Iya. Jadi jangan hanya pengen nikah aja tapi juga harus ada persiapan dan harus cukup umur begitu. Kira-kira Kementerian Agama punya program nggak Pak itu untuk? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Bahwa Kementerian Agama itu bersama kementerian dan lembaga lainnya ya di bawah koordinator Kementerian PMK bahwa pemerintah bertanggung jawab ya atas penguatan dari masyarakat yang juga akan melakukan akad pernikahan. Karena satu orang ya yang memang mereka akan melakukan akad nikah dengan pasangannya itu, nanti mereka melahirkan generasi baru, maka otomatis sebagai generasi bangsa. Betul. Jadi kita tidak melihat seorang catin dengan pasangannya dia ansi sebagai anggota masyarakat tidak ada kaitannya dengan bangsa Indonesia, pasti ada kan begitu. Kita berharap bangsa Indonesia ke depan adalah bangsa yang kuat. Baik dari segi spiritual, material, fisikal, ya, psikis, kemudian apapun ya, maupun juga kaitan dengan bagaimana memperkuat kesejahteraan kehidupan mereka juga ke depan. Nah, oleh karena itulah Kementerian Agama bersama kementerian lainnya itu mempunyai program yang kita sebut bimbingan perkawinan. Oke. Bimbingan perkawinan. Ya, bimbingan perkawinan atau disingkat BIMWIN. BIMWIN, Pak. Okay. Ya, bimbingan perkawinan itu ya bimbingan pernikahan lah begitu ya. Tapi kita melihat bahwa ini tidak hanya umat Islam saja yang ikut serta dalam proses pembimbingan ya, tetapi juga dari umat agama yang lain juga bersama-sama bagaimana melakukan penguatan keluarga. Jadi intinya sebenarnya bimbingan perkawinan ini adalah bagaimana menjaga ketahanan keluarga itu loh Mas Insan. Oke. Ketahanan keluarga menjadi ketahanan masyarakat. Ketahanan masyarakat menjadi ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa otomatis menjadi ketahanan negara. Nah, oleh karena itu kami mempunyai program 3 hal. Yang pertama, bagaimana melakukan proses bimbingan perkawinan bagi masyarakat usia pranikah. Nah, usia pranikah. Pranikah itu maksudnya yang remaja-remaja. Nah, betul. Usia pranikah ini kan masih banyak usia yang di bawah 19 tahun, mereka ada yang mahasiswa, pelajar ya kan? Iya, betul. Kemudian juga ada yang pekerja-pekerja mereka gitu ya. Nah, mereka belum masuk pada usia nikah, tapi kita berharap ya apalagi tidak hanya masyarakat perkotaan ya, bahwa generasi milenial juga di masyarakat pedesaan sama begitu kan ya. Nah, membutuhkan pembimbingan ini. Nah, kita lakukan pembimbingan perkawinan atau pernikahan kepada masyarakat pranikah. Ya, usia nikah. Yang tadi itu bentuknya seperti apa itu? Nah, bentuknya ini ada bermacam-macam ya. Kita lakukan bagaimana mereka ikut serta ya dalam proses bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui kantor urusan agama di kecamatannya masing-masing. KUA Pak ya? Di KUA masing-masing. Karena kita di KUA itu juga tidak hanya pencatatan nikah ya,
termasuk juga proses pembimbingan pernikahan atau perkawinan tadi itu. Nah, kita berharap di sini KUA bersama-sama kementerian atau lembaga lain yang di bawahnya itu, ya, seperti ada Kementerian Kesehatan, kan ada Dinas Kesehatan, ada BKKBN, itu kan di tingkat kabupaten, kota sampai kecamatan kan ada gitu ya. Nah, kemudian juga Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ya, kita berharap ini kita bersama-sama memperkuat masyarakat kita bagaimana mereka mampu, ya, menjaga ketahanan apabila mereka sudah menjadi keluarga. Nah, salah satunya adalah ketahanan pada masyarakat yang kita sebut usia pranikah tadi gitu ya. Bagaimana sih kalau mereka mau memasuki jenjang pernikahan? Betul, ya kan? Dari segi usianya, kematangan cara berpikir, kematangan mereka secara menjaga emosional, kematangan mereka bagaimana penguatan dia hubungan secara sosial, kemasyarakatan, keagamaan, bahkan yang lebih penting bagaimana hubungan dia secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting. Nah, ini mereka tidak hanya diberikan ceramah, tapi juga diberikan pelatihan, diskusi, kemudian ada saling interaksi antara mereka peserta juga dengan para fasilitatornya. Nah, kita berharap dengan program-program yang kita canangkan pada seluruh KUA di tanah air, program bimbingan perkawinan ini, para remaja bisa mengajukan, ya, umpamanya dari remaja masjid, ya kan, dari remaja-remaja di Karang Taruna, ya, ataupun universitas atau perguruan tinggi, ya, maupun juga lembaga-lembaga keagamaan dan seterusnya bisa coba menggandeng, ya, mereka menggandeng Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota gitu ya. Nah, nanti di situ ada para penyuluh, para penghulu yang sudah kami latih, mereka sebagai fasilitator bimbingan perkawinan atau pernikahan. Nah, ini penting sekali Pak Insan, ya, agar mereka tahu secara dini apa sih tugas-tugasnya, ya, mereka apabila nanti menjadi seorang istri gitu kan, ya, apa sih tugas dan kewajibannya apabila dia sebagai seorang suami sudah menikah, kemudian bagaimana sih dia harus lakukan yang sebaik-baiknya untuk menjaga, memperkuat ketahanan keluarga dia. Jangan sampai baru nikah 1 minggu, 2 minggu sudah minta cerai, karena tidak tahu dia secara emosionalnya. Dia hanya tahu secara fisiknya, oh ceweknya cantik, cowoknya ganteng. Dia lihat hanya secara fisikal saja. Betul. Tapi kalau sudah beristri, dia harus terima segala kekurangannya dan kelebihannya. Kan gitu. Orang hanya melihat kekurangannya saja. Inilah yang menjadi bahan mereka itu kontraproduktif dalam kehidupan keluarga. Sehingga mereka bisa cerai. Pantaslah tadi kalau Pak Insan bilang, data Badilak menandakan bahwa pernikahan dini itu begitu besar, begitu Pak, juga perceraiannya besar. Karena apa? Mereka belum betul-betul siap, belum mengenal siapa yang sebenarnya dari pasangan suami, dari pasangan istri. Mereka hanya tahu asik, enak saja, oh enak gitu loh, pandangan dia. Tetapi tidak enaknya, tapi banyak yang tidak enaknya pada saat berkeluarga. Dia harus matang. Begitu. Ini bukan menakut-takuti orang mau berkeluarga, enggak ya, tetapi kita kan harus memperkuat diri kita toh, begitu. Nah, undang-undang itu semangatnya adalah memperkuat, ya, daya tahan individu masing-masing. Dia sebagai calon seorang ibu rumah tangga, dia seorang calon bapak rumah tangga, betul-betul kalau udah siap kan enak gitu loh. Jangan kita nggak siap, secaranya kita terpaksa menikah itu. Dan nikah ini bukan barang mainan loh, Mas Insan. Ini adalah barang sesungguhnya. Dia harus bersaksi, tidak hanya bersaksi di mata manusia, tapi dia bersaksi di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berat sekali gitu loh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Begitu Mas Insa. Dari segi kesehatan pun juga. Itu yang pertama loh. Saya baru menjelaskan bagaimana program Kementerian Agama di usia pranikah. Ada lagi program bimbingan pernikahan ini bagi masyarakat usia nikah. Artinya
Pemuda-pemuda itu ya, Pak? Nah, ini usia nikah mereka sudah usianya Cukup, memang ya? sudah cukup. Udah masuk usia 19 tahun. Ada yang sudah 19 tahun lebih kan begitu kan. Artinya secara undang-undang dia sudah berhak untuk melakukan prosesi akad nikah. Nah, ini terutama mereka yang calon-calon pengantin, ya kan, kita sebut adalah catin. Kita lakukan bimbingan perkawinan bagi masyarakat yang memang usia nikah. Nah, dia ini sudah tidak lagi imajinasi seperti tadi usia pranikah, tapi dia sudah di depan mata dia itu dia akan nikah gitu kan. Lah dia artinya sudah mendaftar ke KUA gitu, ya, Pak. Kita memang program ini kita utamakan bagi mereka yang sudah mendaftar nikah. Ini biasanya makanya itu bagi kawan-kawan KUA memang mencoba memperkuat ini. Mas Insan, iya, Pak. Yang ketiga adalah bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan ini bagi masyarakat masa nikah, Maksudnya yang sudah menikah. Bukannya sudah menikah, kalau sudah menikah nanti udah bercerai dong. Ya pada masa ya seperti kita nih ya, yang masa nikah. Kita kan masa nikah. Ya kan, walaupun sudah jadi nenek-nenek, dia tetap bisa mempertahankan kekeluargaannya, ya kan, suami istrinya hidupnya rukun, damai, bahkan sejahtera, bisa mengantarkan putra-putrinya sukses. Itu kan orang tua tadi kita sebut usia masa nikah. Nah, jadi bimbingan perkawinan tidak hanya pada masyarakat pranikah, usia nikah, termasuk juga masyarakat usia masa nikah. Betapa banyak juga ya, ada orang tua udah punya cucu bercerai, ya kan? Sudah punya anak yang sukses malah dia cerai. Jadi mereka ini dibimbing juga gitu, Pak? Iya dong. Nah, termasuk juga seperti Mas Insan nih kan, keluarga muda begitu kan, ya kan, sudah punya anak satu kan, 3, Pak. 3, apalagi sudah 3, bisa saja itu kan tergoda. Tidak hanya yang laki-lakinya saja tergoda dengan lawan jenisnya yang lain. Begitu juga yang perempuan yang bisa tergoda. Lah ini kalau tidak bisa menjaga atas godaan-godaan yang seperti ini, kita yang masa nikah ini bisa hancur, Pak, keluarga kita. Nah, kalau kita sudah hancur, cerai begini, ya, istri dan suami cerai, yang rugi siapa? Bukan hanya kita saja berdua yang rugi, tetapi juga persoalan yang lebih parah adalah anak-anak kita itu. Mau kemana? Dia harus mengadu. Apalagi ibunya sudah punya pasangan baru, bapaknya udah pasangan baru. Begitu kan? Nah, jadi inilah makanya kita kalau mau nikah itu jangan terburu-buru. Apa saja pengen terburu cepet-cepet. Coba perhatikan, selidiki dulu siapa dia yang sebenarnya. Bagaimana keluarganya. Kan tuntunan agama kan seperti itu. Apalagi Islam. Orang sebelum menikah itu dia boleh melakukan meminang dulu kan. Meminang itu kan tujuannya adalah untuk memperhatikan siapa sih calon suami, calon istri yang sebenarnya. Dia itu dari keluarga siapa, keturunannya apa, kan gitu kan. Lah kita kan jangan sampai sudah jadi nanti baru kecewa. Oh, ternyata dia ini ya, keluargaanmu ya. Negatifnya yang tersebut begitu kan. Nah, oleh karena inilah bagi masyarakat yang masa nikah pun, usia nikah seperti kita pun perlu adanya sebuah upaya untuk penyegaran gitu loh, Mas, ya kan? Penyegaran tuh perlu. Kadang-kadang orang kalau nggak ada penyegaran bisa saja terjadi keseleo gitu kan ya. Kepleset gitu loh. Ada di kantornya, ada yang dilirik, ini boleh juga nih. Akhirnya ada teman yang suka curhat sama kita gitu begitu. Nah, inilah yang perlu juga ada penguatan bimbingan perkawinan bagi masyarakat pada usia masa nikah seperti itu. Jadi program Kementerian Agama luar biasa ya. Ada 3 klaster itu, Pak. 3 klaster itu, Pak Insan. Ya. Makasih. Oke, Pak. Berarti dengan 3 program itu kita berharap masyarakat bisa tercerahkan, bisa memahami perannya dan apa yang harus disiapkan ya ketika mau menikah maupun ketika sedang menikmati masa-masa nikah itu, Pak. Iya, betul. Biar tidak terjadi goncangan-goncangan begitu. Iya.
Perlu saya tambahkan gini Mas Insan, bahwa kita harus dengan adanya ramainya di media cetak maupun elektronik ini, adanya pernikahan dini yang yang diatur, direkayasa oleh sebuah lembaga, ini juga apabila terjadi pada masyarakat ini akan bisa melahirkan generasi stunting itu loh. Oh, itu. Ini luar biasa, pemerintah sangat memperhatikan ini. Generasi stunting itu kita sebut ya generasi lemah lah, gitu ya. Lemah pikirannya, lemah fisiknya, ya kan. Bisa-bisa dia itu tidak bisa berbuat apa-apa nanti. Apa begitu nanti bangsa kita? Ini yang harus kita cegah ya, terjadinya proses pernikahan dini di masyarakat. Begitu Mas Insan. Baik Pak Direktur. Untuk closing statement nih Pak, kira-kira apa harapan dan pesan-pesan Bapak kepada masyarakat agar pernikahan anak ini bisa dicegah di kemudian hari? Ya, ini sebuah upaya yang baik ya bagi kita melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan talk show seperti ini. Kita berharap bahwa masyarakat semakin cerdas, gitu ya. Semakin mereka terliterasi pengetahuan tentang perkawinan atau pernikahan ini. Nah, bagi orang tua hendaknya berikanlah kesempatan kepada putra-putrinya agar mereka bisa melanjutkan studi mereka sampai selesai. Studi itu kan bisa melalui formal, informal, dan non formal, banyak cara gitu kan. Apalagi sekarang ini era beasiswa kan bisa dicari ya. Yang kedua juga bagi putra-putri itu sendiri, kalau ada paksaan untuk menikah dini jangan cepat menerima gitu ya. Coba berikan pandangan kepada orang tua begitu ya. Nah ini untuk saling mengerti. Biasa ini ada desakan ekonomi ya, paksaan-paksaan seperti ini. Nah ini sudah bukan zamannya lagi lah seperti itu. Iya. Orang tua juga harus menyadari, memberikan pencerahan, pencerdasan kepada putra-putrinya. Dan begitu juga putra-putrinya jangan terlalu kita nih masa anak-anak jangan terlalu dekat-dekat, sering dekat-dekatan dengan orang yang berbeda jenis kelamin ya, berbeda ini ya. Karena kalau sering-sering ketemu, sering kumpul, kemudian nanti kemana-mana berduaan, ya ujung-ujungnya mereka ingin cepat menikah gitu loh. Kalau menikah masih bagus, ini ada yang tidak menikah. Ini yang kita khawatirkan. Banyaknya orang yang hamil di luar pernikahan. Nauzubillah min zalik. Ini ya, orang tua bagaimanapun dia harus bertanggung jawab pada dirinya, kepada keluarganya, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Oleh karena itu pesan saya, ayolah kita sama-sama memperkuat ketahanan keluarga dan kita taati peraturan perundang-undangan agar masyarakat melaksanakan akad pernikahan pada usia nikah, yaitu setelah mencapai usia 19 tahun. Terima kasih Pak Insan dan kawan-kawan semua yang telah mengorganize acara ini. Baik teman Bimas, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Direktur, sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan teman Bimas bisa tercerahkan dengan informasi-informasi dan bimbingan yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi Kementerian Agama sudah ada program-program yang bisa membimbing masyarakat kita dari segi perkawinan. Jadi baik itu di masa usia pranikah, masa mau menikah, dan di masa menikah. Baik itu saja teman Bimas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.